lagi dengan Ibu Jeleta Devi Tegalung. Apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai mutlak. So, untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai. Halo anak-anak, hari ini kita masuk ke topik pembahasan yang baru, yaitu mengenai nilai mutlak. Oke, kita harus tahu dulu apa itu konsep nilai mutlak. Contoh dari ilustrasi, yaitu seorang anak berjalan ke depan sebanyak 5 langkah. Kemudian dia berjalan mundur sebanyak 3 langkah. Kita definisikan berjalan ke depan adalah arah sumbu X positif. Dengan demikian, berjalan mundur adalah searah dengan sumbu negatif. Perhatikan sketsa berikut. Di sini terdapat garis bilangan. Oke, sekarang kita masuk kepada ilustrasi kita tadi, yaitu yang menyatakan berjalan ke depan sebanyak 5 langkah. Oke, kita mulai dari titik 0, berjalan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, tadi ke depan katanya ke sumbu X positif. Ini sumbu X, berarti ke arah positif di sana. Di sini dikatakan seorang anak berjalan 5 langkah ke depan. Ingat, 5 langkah ke depan itu berarti searah dengan sumbu X positif. Berarti kita mulai dari titik 0 menuju ke X berarah positif, berarti ke arah sini. Oke, sebanyak 5 langkah. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya berhenti di sini. Selanjutnya katanya ia berjalan mundur. Berarti kalau mundur itu searah dengan sumbu X negatif. Berarti kalau mundur kita ke arah sini menuju ke negatif. Sebanyak 3 langkah. Kita kira berarti sini 1, 2, 3. Berarti ke arah 2. Jadi pergerakan akhir si anak dari posisi 2, banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Berarti langkah yang dilakukan dia ini merupakan salah satu dari bagian nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Ingat, dalam konsep nilai mutlak kita hanya menghitung banyak angkanya. Berarti di sini tadi angkanya adalah 2. Bukan arahnya. Ini arahnya itu maksudnya dia bertanda positif maupun negatif. Ini positif, di sini negatif. Misalkan nanti arahnya di sini adalah pas dia dikena di negatif 1 pada sumbu X, maka katanya di sini adalah menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya. Berarti nanti jika tepat di sini di negatif 1, kita misalkan tepat di negatif 1 di sini, maka untuk nilai mutlaknya hanya dibuat langkahnya saja, berarti hanya 1. Sehingga banyak langkah dari ilustrasi yang kita buat tadi adalah 5. Nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 2. Berarti langkahnya itu sebanyak 2 kali. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0. Lihat tadi, bilangan tadi dimulai dari angka 0. Dan jaraknya itu dihitung dari menuju 0 atau mendekati 0. Dengan demikian,
dekati 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Berarti di sini katanya nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif. Artinya semua hasil dari nilai yang dimutlakkan adalah positif. Catatan, garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Tanda panah, tanda panah yang tadi itu digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif dan begitu juga sebaliknya. Arah ke kanan menyatakan atau menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Nah, berarti tadi di sini ini adalah panahnya ke arah kanan bertanda positif dan ke arah kiri bertanda negatif. Ini bertanda negatif. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang langkah. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan bilangan dan dihitung dari bilangan 0. Berarti mulainya tadi dari sini kan, inilah dia. Dihitung dari bilangan 0. Di sini 1, 2, pas dia, berarti dia sebanyak 2 langkah. Maka nilai mutlaknya tadi pada ilustrasi adalah 2. Kita masuk ke definisi, misalkan X bilangan real, nilai mutlak X, di sini sudah dibuat keterangan bahwa ini dibaca sebagai nilai mutlak X. Dan didefinisikan yaitu nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari atau sama dengan 0, negatif X jika X kurang dari sama dengan 0. Negatif X kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak 1/2 sama dengan 1/2 karena 1/2 itu lebih besar dari 0. Setengah adalah bilangan positif. Yang tadi dikatakan bahwa bilangan positif itu nilai mutlak negatif 3 sama dengan negatif dikali negatif 3 sama dengan 3. Karena negatif 3 itu kurang dari 0, atau negatif 3 itu adalah bilangan negatif. Masuk ke persamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk bentuknya itu seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan A jika X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Oke, kita masuk ke sifat persamaan nilai mutlak. Untuk sifat yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Selanjutnya, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X kuadrat di dalam dia, nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak X kuadrat dikuadratkan sama dengan nilai mutlak kuadrat. Ini mirip-mirip ini. Ini sama, mirip-mirip. Nilai mutlak X positif tambah kurang, nilai mutlak X tambah kurang, ini artinya tambah kurang, sama dengan nilai mutlak X tambah kurang Y. Dan itu sifat yang selanjutnya, nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X, nilai mutlak Y.
Ini adalah bentuk Y itu tidak boleh sama dengan 0. Ini merupakan sifat dari perpangkatan. Kita masuk ke contoh soalnya. Berapakah nilai mutlak dari persamaan nilai mutlak 10 dikurang 3 adalah? Oke, kita masuk ke soalnya langsung. Nilai mutlak 10 dikurang 3 itu, penyelesaiannya nilai mutlak 10 dikurang 3 itu sama dengan nilai mutlak 7. Maka nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Maka untuk jawabannya adalah B. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan hasil dari nilai X dari persamaan nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 10 adalah, penyelesaiannya nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 10. Tadi untuk bentuknya adalah nilai mutlak A sama dengan A jika maka tadi X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. X dikurang 6 sama dengan 10, maka X sama dengan, di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 6, maka hasilnya sama dengan X sama dengan 10 ditambah 6, X sama dengan 16. Atau nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan negatif 10, X dikurang 6 sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 ditambah 6. Di sini kedua ruas kita jumlahkan dengan 6. Maka hasilnya sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4. Jadi hasil dari nilai X dari persamaan adalah 16 negatif 4. Itu optionnya adalah E. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4x dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 7x. 7 ditambah x. Nilai mutlak 4x dikurang 2 sama dengan nilai mutlak x ditambah 7. Penyelesaian nilai mutlak 4x dikurang 2 sama dengan 4 ditambah 7. 4x dikurang 2 sama dengan nih x ditambah 7. 4x dikurang, di sini kita kurangkan dengan x sama dengan 4x dikurang 2, lalu di sini 7x tambah 2. Maka 3x sama dengan 9. X sama dengan 3. Atau nilai mutlak 4x dikurang 2 sama dengan negatif x ditambah 7. 4x dikurang 2 sama dengan negatif x ditambah 7. Gimana anak-anak? Video pembelajaran Ibu bagikan mengenai nilai mutlak. Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat mengerti mengenai materi kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.